Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan ke bab selanjutnya, yaitu bab ketiga dengan materi garis dan sudut. Nah, di sini saya akan membacakan standar kompetensi untuk pembelajaran matematika hari ini di materi garis dan sudut, yaitu memahami hubungan garis dengan garis, garis dengan sudut, serta menentukan. Dan untuk kompetensi dasarnya yaitu menentukan hubungan antara dua garis serta besar dan jenis sudutnya. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu pengertian garis, titik, dan bidang. Langsung saja, garis adalah kurva lurus yang tidak berujung dan tidak berpangkal. Artinya dapat diperpanjang pada kedua. Untuk titik yaitu sesuatu yang memiliki kedudukan tapi tidak mempunyai ukuran. Biasanya disimbolkan dengan nokta titik dan diberi nama A, B, atau C, dan itu hurufnya harus kapital. Bidang itu adalah kumpulan garis-garis yang membentuk suatu bangun yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Nah, itu adalah pengertian dari garis, titik, dan selanjutnya yaitu hubungan titik, garis, dan bidang. Nah, suatu titik tidak memiliki ukuran. Biasanya dideskripsikan menggunakan tanda nokta atau titik. Misalkan titik B dan titik Q pada gambar dan persamaan titik menggunakan huruf kapital. Nah, contohnya seperti di gambar. Nah, di situ titik B, B-nya itu huruf kapital dan Q-nya juga hurufnya kapital. Jadi simbol titik itu dilambangkan dengan huruf titik. Nah, sedangkan suatu garis direpresentasikan oleh suatu garis lurus dengan dua tanda panah di setiap ujungnya, mengindikasikan bahwa garis tersebut dapat diperpanjang tanpa batas. Contohnya, nah kalian bisa lihat di gambar tersebut. Nah, di situ garis G. Nah, karena hanya garis berarti hanya ditulis. Yang kedua itu ada garis dan titik A dan titik B, maka disebut garis AB. Suatu bidang direpresentasikan oleh permukaan meja atau dinding. Tentunya bidang tersebut dapat kita perbesar dengan memperhatikan sisi yang membentuk bidang tersebut. Contohnya, nah seperti itu. Gambarnya seperti itu ya, trapesium. Jika sisinya itu ada alfa, maka disebut bidang alfa. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu di situ ada B titik C titik D, maka disebut bidang A B C D. Nah, seperti itu hubungan titik, garis, dan bidang. Berikutnya kedudukan dua garis. Nah, kedudukan dua garis ini ada sejajar, berpotongan, berimpit, dan bersilang. Nah, apa maksud dari kedudukan dua garis sejajar, berpotongan, berimpit, dan bersilang ini? Nah, kita lihat di dua garis sejajar itu maksudnya yaitu dua garis atau lebih dikatakan sejajar apabila garis-garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan tidak akan pernah bertemu atau berpotong jika garis tersebut diperpanjang sampai tak berhingga. Nah, seperti itu contohnya, garisnya sejajar dan tidak berpotongan. Yang kedua, dua garis berpotongan.
Dua garis dikatakan saling berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan mempunyai satu titik potong. Nah, seperti itu gambarnya. M sama N berpotongan O. Nah, itu yang dinamakan dua garis berpotongan. Berikutnya dua garis berimpit. Dua garis dikatakan saling berimpit apabila garis tersebut terletak pada satu garis lurus, sehingga hanya terlihat sebagai satu garis lurus saja. Nah, itu bentuknya seperti itu, berimpit. Antara A, B, C, D itu saling berhimpitan atau satu garis. Yang terakhir yaitu dua garis bersilangan. Dua garis dikatakan bersilangan apabila garis-garis tersebut tidak terletak pada satu bidang datar dan tidak akan berpotongan apabila. Dan selanjutnya yaitu membagi sebuah garis. Yang A yaitu membagi garis menjadi N bagian sama panjang. Buatlah sebarang garis KL. Nah, seperti itu. Bagilah garis KL menjadi 3 bagian sama panjang. Untuk langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, buatlah L. Yang kedua, dari titik K, buatlah sebarang garis KP sedemikian sehingga tidak berimpit dengan garis KL. Yang ketiga, buatlah berturut-turut 3 busur lingkaran dengan jari-jari yang sama sedemikian sehingga KS sama dengan SR sama dengan RG. Yang keempat, tariklah garis dari titik Q ke titik L. Yang kelima, dari titik R dan S masing-masing buatlah garis yang sejajar garis LQ sehingga masing-masing garis tersebut memotong KL berturut-turut di titik N dan M. Yang terakhir, dengan demikian terbagilah garis KL menjadi 3 bagian yang sama panjang yaitu KM, MN, dan NL. Nah, jadi seperti itu untuk membagi N bagian sama panjang. Yang B, membagi garis dengan perbandingan tertentu. Nah, diketahui garis CD sebagai berikut. Nah, seperti itu. Misalkan kalian akan membuat garis CD menjadi 2 bagian dengan perbandingan 1:3. Maka langkah-langkah berikut. Yang pertama, buatlah garis CD. Yang kedua, dari titik C buatlah sebarang garis CK sedemikian sehingga tidak berimpit dengan garis CD. Yang ketiga, dari titik C buat busur lingkaran dengan jari-jari sehingga CP banding PQ sama dengan 1:3. Yang keempat, tariklah garis dari titik Q ke titik D. Yang kelima, dari titik P buatlah garis yang sejajar dengan DQ dengan cara membuat sudut yang besarnya dengan lebih kecil dari CQD terlebih dahulu dari titik P, kemudian menghubungkannya sehingga memotong CD di titik B. Yang terakhir, terbentuk ruas garis CB dan BD pada garis CD dengan perbandingan CB banding BD yaitu 1:3. Nah, garis CD telah terbagi menjadi
2 bagian dengan perbandingan 1:3. Nah, 2 CP banding BD. Nah, seperti itu langkah-langkahnya. Berikutnya yaitu perbandingan segmen garis. Nah, tadi kita telah mempelajari bahwa sebuah garis dapat dibagi menjadi n bagian yang sama panjang atau dengan perbandingan tertentu. Nah, perhatikan gambar. Gambar tersebut menunjukkan garis PQ dibagi menjadi 5 bagian, sehingga PQ sama dengan KL, sama dengan LM, sama dengan MN, sama dengan NQ. Jika dari titik K, L, M, N, dan Q ditarik garis vertikal ke bawah sedemikian sehingga PA sama dengan AB, sama dengan BC, sama dengan DD, sama dengan DE sebagai berikut. Yang pertama, PM banding MQ itu sama dengan 3:2. PC banding CE sama dengan 3:2. Maka PM banding MQ itu sama dengan PE banding CE. Yang kedua, QN banding NP, ED banding DP yaitu 1:4. Maka QN banding NP sama dengan ED banding DP. Yang ketiga, PL banding PQ sama dengan 2:5. PB banding PE sama dengan 5. Jadi PL banding PQ sama dengan PB banding PE. Yang keempat, QL banding QB, QB sama dengan 3:5. EB sama dengan EB sama dengan 3:5. QL banding QB sama dengan EB banding EB. Nah, berdasarkan uraian tersebut secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, AD banding DB sama dengan AE banding EC atau AD per BD sama dengan AE per EC. Yang kedua, AD banding AB sama dengan AE banding AC. AD per AB sama dengan AE per AC. Yang ketiga, BD banding DA sama dengan CE banding EA atau BD per DA sama dengan CE per EA. Yang keempat, BD banding BA sama dengan CE banding CA atau BD per BA sama dengan CE per CA. Yang terakhir, AD banding AB sama dengan AE banding AC sama dengan DE banding BC atau AD per AB sama dengan AE per AC atau sama dengan DE per BE. Demikian pembelajaran matematika hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.